Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang Perjuangan, kali ini dengan tema perkembangan dan potensi bank sampah di DKI Jakarta. Sore hari ini saya Yuka Yurike dari fraksi PD Perjuangan ditemani oleh dua narasumber, dua rekan-rekan yang mungkin nanti bisa kita gali mengenai bank sampah, mengenai sampah dan sebagainya di DKI Jakarta, yaitu ada Ibu Hajah Tuti Sri Susilowati atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam, biasa akrab dipanggil Ibu Umi. Beliau adalah pengurus Bank Sampah Budi Luhur. Betul. Selamat datang di studio kami. Ada Mas Hendra Gozari, Kepala Departemen Grup Pengembangan Digital dan Komunikasi Bisnis Bank DKI. Jadi selamat datang Mas. Terima kasih, Bu. Adalah studio kami Bincang Perjuangan. Ya. Jadi kenapa sore hari ini kita ambil tema perkembangan dan potensi bank sampah di DKI Jakarta. Jadi sebenarnya berangkat dari kita ini kan sering sosialisasi peraturan daerah. Salah satunya adalah peraturan daerah Perda nomor 4 2019, yaitu perubahan dari Perda nomor 3 2013 mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Nah, jadi memang kalau masalah sampah ini udah menjadi masalah kita semua dan kita tahu pasti nggak gampang dan juga nggak instan untuk bisa menyadarkan bagaimana sih mengelola sampah. Kalau sampah dikelola dengan baik itu sebenarnya manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ya. Manfaat-manfaat apa aja yang sudah yang bisa dihasilkan oleh mengelola sampah dengan baik itu pasti Bu Umi ini pelakunya nih sama Mas Hendra Gozari mungkin kita bisa sharing. Jadi yang biasanya kita temukan di masyarakat itu pertama mereka juga ada yang belum paham memilah sampah itu seperti apa. Mereka tahu ada tempat sampah warna-warni, tapi ya udah sekedar warna-warni aja. Udah gitu ada yang mereka paham, mereka sudah mulai memilah, mungkin ya nggak usah banyak-banyak, ada yang 2 dulu organik, non-organik, ada yang sudah mulai 3. Tetapi ada kendalanya adalah pengangkutan dan sebagainya, ini endingnya seperti apa. Nah kita selalu membantu ikut mensosialisasikan ke masyarakat, bagaimana sih kita bisa mengurangi sampah dari hulu nih. Nah, sekarang banyak program-program baik itu pemerintah maupun swasta dengan adanya bank sampah dan sebagainya. Tapi saya lihat juga belum semua wilayah. Ada wilayah-wilayah tertentu yang cukup baik. Mereka sudah punya bank sampah, mereka paham, mereka bisa mengelola sampah, memilah sampah. Terus juga kerjasama dengan satpel-satpel dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga cukup baik. Tapi ada juga yang mereka bingung, ada keinginan tapi kita kemana mulainya. Udah gitu ada yang di beberapa wilayah yang saya kaget justru saya temukan sudah ada bank sampah sudah berjalan tapi mereka mandiri, tidak ada support dari pemerintah. Ada yang mau mulai kadang-kadang sudah mentok harus mindsetnya kan harus perlu lahan yang luas, alat, modal dan sebagainya. Belum SDM-nya nyari yang mau ngurusin sampah ini kan kadang dianggapnya ya masih banyak lah yang anggap kalau kita tanya dari sekian orang sampah itu apa pasti bau, kotor, jijik dan sebagainya. Belum ada yang menganggap sampah itu sebagai suatu nilai yang baik. Nah, untuk itu, kami kan mendengar ada nanti mungkin ke Bu Umi dulu, ada namanya Bank Sampah Budi Luhur. Makanya ini kita juga tertarik ada relawan-relawan bank sampahnya dan tadi juga sempat sedikit ya mungkin awal buat bocoran-bocoran dulu ternyata ini luar biasa Bu Umi ini sudah dari awal dari sudah zaman 2007 memang relawan, memang beliau berangkat dari pelaku akhirnya bergabung dengan disupport oleh Yayasan Budi Luhur. Nanti kita akan cerita Bu Umi nanti baru dilanjutkan oleh Mas Hendra. Ya. Jadi Bu Umi mungkin bisa diceritain awalnya gimana bisa terlibat ke bank sampah atau mendirikan bank sampah Budi Luhur, apa yang menyebabkan atau membuat Bu Umi tergerak gitu kan dan seperti apa gitu asal muasalnya sejarah bank sampah Budi Luhur ini berdiri. Ya. Oke, terima kasih Mbak Yurike. Mas. Iya, Bu. Berawal dari memang keinginan kita untuk membantu sesama dan lingkungan, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan itu
bersih, sehat, dan manusiawi. Sesungguhnya tidak ada masyarakat itu yang mau dibilang lingkungannya kumuh. Betul. Tidak ada masyarakat juga yang mau tinggal di lingkungan kumuh. Tidak ada juga masyarakat itu yang dibilang dia itu miskin dan tidak tahu apa-apa gitu. Nah, dari sini memang harus ada orang-orang seperti kita, setidaknya menjadi teman, sahabat, mitra masyarakat untuk belajar supaya mereka lebih tahu dan mengerti. Nah, dari sinilah memang Umi itu berangkat dari Relawan Pemberdayaan Masyarakat Nasional di tahun 2007, PNPM masuk DKI Jakarta. Pembelajaran yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat itu lebih kepada bagaimana kita bisa membuat masyarakat berdaya di atas kaki mereka sendiri, dengan proses memanusiakan manusia. Nah, memanusiakan manusia itu dalam artian masyarakat itu sebenarnya dia mampu, dia bisa. Cuman dia belum tahu dan tidak tahu, aku tuh mampu apa, aku tuh bisa apa gitu loh. Nah, kita juga sebagai relawan juga tidak merasa kita tahu, tidak. Karena kita juga harus bisa saling mengenal antara masyarakat yang akan kita dampingi, yang akan kita temani, dan lingkungan, potensi lingkungannya seperti apa. Kita memang saling sharing yang paling utama. Nah, dari sana memang kita punya pilot project waktu itu di Kampung Belakang Kamal tahun 2013, karena di sana dijadikan salah satu titik pilot project penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta sendiri, khususnya dari PNPM. Ada di sana 2 RW, 3 RW 4 itu yang sangat-sangat kumuh memang. Kalau buat Tumi bukan pemerintah tidak peduli, tapi saking banyaknya yang diurusin dan mungkin pemerintah sendiri sudah pernah mendampingi, tapi karena tidak ada perubahan jadi lelah dengan sendirinya, bisa juga seperti itu kan. Nah, kembali lagi ya memang kita yang harus bersahabat dengan mereka. Dari pendampingan di sana kita mendampingi. Kembali lagi, pemberdayaan itu adalah pendampingan berkelanjutan. Yang paling kita utamakan adalah belajar bersama masyarakat untuk merubah pola pikir perilaku mereka menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih baik, sehingga tumbuh dengan sendirinya kesadaran, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Karena peduli itu tidak harus menunggu jadi jadi siapa dan punya apa. Dengan apa adanya kita jika ada niat dan kemauan. Sekecil apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun yang kita sumbangsikan, pastinya akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Itu intinya. Jadi pemberdayaan kita lakukan di sana, alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, ternyata ya kembali lagi pendekatan secara kasih sayang, dengan bahasa-bahasa lembut yang ramah untuk mereka itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Mbak. Jadi kita kalau Umi itu bahasanya sendiri bahasa masyarakat, beda. Mereka itu di lingkungan kumuh, saat kita bilang, Bu, coba buanglah sampah pada tempatnya, Ibu. Itu pun mereka akan buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kita tidak ajarkan, tempatnya itu mana sih? Zaman dulu kan masih buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di mindset masyarakat, oh iya, karena aku disuruh buang sampah pada tempatnya, buat aku di kali. Kali itu tempatnya, ya udah aku buang ke kali. Terus buat aku di pinggir jalan itu tempatku buang sampah, ya udah aku buang di pinggir jalan. Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu butuh teladan. Jadi benar-benar ya memang harus kita tuntun. Harapanku sih ke depan sudah tidak ada lagi tempat-tempat sampah. Yang ada masyarakat sudah mulai memilah sampah dan kita kelola sederhana bersama di lingkungan. Itu harapan aku ke depan. Makanya alhamdulillah dengan edukasi yang lembut dan kasih sayang kita ikutin. Apa sih maunya masyarakat? Bukan masyarakat harus ngikutin mau kita, tapi apa mau masyarakat. Sama masalah di satu titik lingkungan tentang kemiskinan dan tentang kumuh. Tapi dimanapun kita turun pasti akan ada perbedaan untuk penanganannya. Tergantung dengan SDM masyarakatnya dan potensi lingkungannya yang kita rangkul menjadi satu untuk kita temukan solusi-solusi terbaik bagi mereka, bukan bagi kita dan bukan bagi pemerintah. Karena yang tinggal di situ kan mereka. Nah, alhamdulillah 2 tahun kita bergerak di sana, mendapat support perkenalan pertama itu dari Universitas Budi Luhur, itu lihat kegiatan Umi. Pas dari Universitas Budi Luhur sendiri dia punya program pengabdian masyarakat. Nah, akhirnya aku bawa karena rumahku itu deket sama kampus Budi Luhur. Gitu. Nah,
kita bawa untuk program pengabdian masyarakatnya ke Kampung Belakang Kamal di sana. Alhamdulillah di sana disupport untuk yang paling urgent dibutuhkan masyarakat adalah sumber air bersih dan jamban masyarakatnya, terus ada jamban umumnya. Begitu sudah mulai bergerak, terus akhirnya dari pihak Pemkot Jakarta Barat mulai ikut serta. Beliau sangat bahagia karena selama ini masyarakatnya sulit digerakkan, ternyata adanya kita menjadi sahabat mereka, mampu bergerak untuk mulai membuat perubahan gitu dari dirinya sendiri. Karena gini, jadi di lingkungan manapun, saat kita ingin membuat satu lingkungan itu menjadi lebih baik dan berdaya, itu bukan karena kita yang membawa program ke sana bagus, tapi karena kita gerakkan masyarakat untuk menata sendiri. Mau mereka tuh apa sih, seperti apa. Kalau kita bebaskan masyarakat untuk berinovasi, itu hasilnya lebih keren. Dan tertata sesuai dengan kemauan bersama, swadayanya pun tidak diminta akan keluar. Itu Masya Allah banget itu. 2 tahun, Alhamdulillah, diikuti oleh pembangunan fasilitas sosial dan umum oleh Pemkot Jakarta Barat yang akhirnya kita sudah mulai lihat titik-titik keberdayaan mereka. Aku mulai minggir dong. Kan waktu itu 2 tahun itu kita kegiatan per minggu itu 2 kali, Sabtu Minggu karena relawannya itu tergabung banyak banget yang ikut. Jadi mereka itu tahu kegiatan Umi di Instagram. Di sana itu Umi saya boleh ikut. Alhamdulillah karena aku juga pengen berbagi walaupun dengan caraku. Kita tidak batasi dan tidak harus pakai CV-CV-an, yang penting ada semangat dan kemauan. Nggak ada itu. Nah Alhamdulillah akhirnya semuanya beres. Umi mulai mundur untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nih sekarang terjawabkan, Anda bisa. Yuk kelola selanjutnya. Jadi tidak butuh untuk maintenance ke depan kalau kita tinggal hilang itu enggak. Karena apa? Dari awal kegiatan pergerakan perubahan itu kita libatkan masyarakat lokal. Jadi mereka tahu rasanya susah payah membangun lingkungan lebih baik, membangun perekonomiannya lebih terangkat, yang akhirnya begitu semua bergerak dengan sendirinya mereka akan bau-membau untuk menjaga itu dan membuat lebih baik. Itu intinya. Nah dari situlah masyarakat gini bilangnya, Umi aku kan masih pengen ada kegiatan, Umi jangan tinggalin kita gitu kan bahasanya. Jadi ini maknya warga Jakarta Barat gitu. Nah dari sana kita minta nih sama Universitas Budi Luhur, ini kan kita tetap berhubungan dengan sampah nih. Bagaimana kalau di kampus Budi Luhur kita juga harus bisa jadi teladan. Masa kita bisa bersihin lingkungan orang di Jakarta Barat di lingkungan kita sendiri? Enggak, kan gitu. Akhirnya diterima oleh pihak Universitas Budi Luhur. Kita buatlah Bank Sampah Budi Luhur itu di tahun 2017 gitu. 2017 ya. Jadi sekarang relawan-relawannya ada berapa tuh? Tak terhingga. Ada dosen, ada masyarakat tergabung, ada mahasiswa. Dan akhirnya tidak hanya di lingkungan kampus Budi Luhur saja, enggak ya? Enggak. Jadi juga di luar kampus pun bahasanya gini, kembali lagi. Kalau Umi kan tetap walaupun ini bank sampah, kita mengusung konsepnya itu konsep pemberdayaan. Pemberdayaan seperti apa? Kita bukan mengajari tapi kita belajar bersama. Kita bukan hanya sekedar memberikan sosialisasi secara lisan, tapi kita juga meneladani gerakan itu. Karena masyarakat butuh itu. Jadi kembali lagi bahasa lisan itu belum tentu dimengerti oleh masyarakat. Kita tidak boleh bosan ngomong, kita tidak boleh bosan untuk mengulang kegiatan-kegiatan sampai benar-benar masyarakat ngikutin kita. Gitu. Jadi kita harus menjadi teladan. Jadi kembali lagi Umi selalu ngomong, saya tidak tahu caranya memimpin sebagai seorang pemimpin kecuali saya itu bergerak meneladani. Hanya itu yang saya tahu. Ya. Betul, mencontohkan bagaimana seperti apa yang kita omongin gitu. Nah, di sini memang kita kembali lagi, universitas itu biasanya ada bank sampah kan hanya ruang lingkup di kampus. Tapi di sini tidak. Umi dibebaskan bagaimana bisa mengelola bank sampah skala universitas ini manfaat. Jangan sampai bank sampah ini hanya jadi monumen saja di dalam yang mereka tidak peduli.
Betul. Di luar kan kita sudah bergerak peduli dulu, Iya. baru kita di dalam Baru kita di konsep dalam. sedemikian rupa supaya layak, lebih bisa menebar manfaat untuk masyarakat lebih luas lagi gitu. Akhirnya di kampus Budi Luhur dengan program di dalam kampus dan di masyarakat kan beda. Kalau di dalam kampus bagaimana kita meneladani gerak memilah sampah sesuai jenisnya. Makanya kalau bahasa Umi sekarang kita tidak lagi ada bahasa buanglah sampah pada tempatnya. Tapi yuk mulai kita tidak lagi membuang sampah. Tapi tempatkan sesuai jenisnya supaya mudah dimanfaatkan sesuai fungsinya. Iya. Jika masih sisa, boleh dibawa ke bank sampah untuk jadi tabungan. Itu intinya. Jadi benar-benar tidak ada sampah. Betul. Nah, ada program kalau di dalam kampus itu operasi gajah dan operasi semut, Mbak Yurika. Keren kan? Gajah, Nah, semut, apa tuh? Jadi operasi gajah itu kita bergerak di dalam meneladani, masuk ke kantor-kantor para petinggi-petinggi universitas, pejabat-pejabatnya. Setiap kantor itu kita masuk, sosialisasi sambil bawa kantong-kantong sampah, kita kasih tahu, Pak mulai besok mohon, jadi ini ada tempat sampah organik dan anorganik sekiranya supaya tidak jadi bau dan memudahkan OB-OB yang akan ngambil. Karena saat Bapak memilah saja ini sudah merupakan suatu sedekah. Iya. Untuk OB-OB ataupun untuk bumi kita. Begitu dibilah tidak bau, semuanya bermanfaat dan insya Allah bumi kita lestari. Berkah deh Pak, kalau Bapak, Ibu menjaga bumi kita, insya Allah kita akan dijaga oleh Sang Pencipta. Itu aja bahasanya. Dan itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Dari dosen-dosen maupun pegawainya yang dia itu taunya hanya kita edukasi di dalam kampus, itu aku kali ingat merinding Mbak. Ternyata beliau itu langsung ngobrol ke Umi gini, Umi, aku tuh di rumah nggak ada loh orang-orang yang sosialisasi kayak Umi. Boleh nggak sampah di rumahku itu aku bawa ke sini? Oh, alhamdulillah tuh kan terinspirasi sampai mereka menularkan kegiatan itu ke lingkungan-lingkungan mereka. Nah, ternyata tidak sulit kan? Jadi begitu kita bergerak meneladani dan mereka merasakan manfaatnya, ternyata mereka juga bisa menjadi penggerak selanjutnya di lingkungan mereka. Itu yang Gitu. itu yang diharapkan ya, Umi. Itu. Karena sulitnya tadi saya sih yakin banget nggak gampang. Tapi Iya. ya itu begitu bahasanya cocok, Betul. orang ngerasain manfaatnya, Betul. dia juga bisa menggerakkan jadi penggerak. Banget. Jadi kalau ngelihat tadi itu selain di kampus, di masyarakat, berarti kegiatan-kegiatannya tadi ada selain sosialisasi, juga mengolah sampah sendiri ya. Tadi kalau misalnya cerita jadi bukan produk ya, produknya dari sampah-sampah itu bisa macam-macam ya Umi ya? Banyak banget. Banyak banget. Jadi kita itu benar-benar yang mengelola sampah lingkungan. Jadi yang kalau tadi di dalam kampus operasi gajah, operasi semut, kalau di masyarakat namanya pilah sampah dari rumah. Nah, pilah sampah dari rumah, jadi hanya satu program pilah sampah dari rumah. Masyarakat kita ajak, kita sosialisasi door to door, bagaimana kita bisa mengajak masyarakat itu mulai memilah sampah yang di rumah. Supaya tidak bau yang paling utama. Sampah kering, sampah basah itu bahasa masyarakat. Sampah kering, sampah basah aja. Nah dari sampah kering, sampah basah, itu kan kering juga macam-macam. Nah dari kering sendiri, anorganik, ini ada beberapa macam. Kalau yang Umi ini kan memang koordinasi, kita menjalin koordinasi baik, silaturahmi baik dengan Satpol LH kecamatan, khususnya kalau di tempat Umi kan Kecamatan Pesanggerahan. Kalau koordinasi dan komunikasi baik, ternyata itu bantuan ada. Terus kita koordinasi juga dengan bank sampah induk yang ada di Jakarta Selatan. Kita bermitra baik. Jadi semuanya itu terbantu yang ada di kekurangan kita, gitu. Saat kita menimbang khususnya sampah anorganik, itu kita mendapatkan bantuan secara tenaga, yang penting kita berinfo. Ini kita jadwal kita menimbang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jam sekian hari apa. Nah itu pastinya Satpol LH khususnya setempat akan datang untuk membantu. Dan itu tidak sulit. Mereka akan datang membantu bagaimana menimbang sampai ngangkut. Kalaupun mungkin tidak ada kendaraan dan di LH itu lagi ada kendaraan kosong, dia akan membantu kita untuk mengangkut. Itu intinya. Terus setelah itu kita juga dibantu mengenali, yang belum tahu mengenali jenis-jenis sampah yang ada nilai rupiahnya. Yang ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pengurus relawan. Kami ini relawan Mbak semuanya. Tidak dibayar oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
kalau ditanya Umi bayarannya berapa gitu, tinggal aku suruh hitung aja, siapa yang bisa menghitung berkah Allah, itulah bayaran saya. Lah nggak bisa dong dihitung, ya sudah jangan dipikirin, gitu aja intinya. Tapi ini luar biasa Umi ini, berarti apa namanya yang diupayakan, yang dirintis dan diikuti oleh relawan-relawan yang lain. Alhamdulillah. Ini sebenarnya yang karena nggak mungkin namanya pemerintah itu dengan dinas yang ada, satpol yang ada, mungkin petugas yang ada bisa bekerja sendiri kalau misalnya tanpa bantuan masyarakat. Ini salah satunya juga penggerak-penggerak seperti Umi ini. Nah, mungkin nanti kita lanjut lagi Umi, karena sebenarnya ini banyak banget apa namanya yang sudah dilakukan dan bagaimana mengolah sampah yang basah, organik dan sebagainya. Nah, mungkin kita balik ke Mas Hendra Gozari. Jadi ini ada program baru katanya Mas ya. Sebenarnya nggak baru ya, dari 2019. Mungkin nanti Mas bisa ceritain mengenai Jak1 R3. Apa nih Mas Jak1 R3 ini? Baik Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bank DKI. Mungkin saya sedikit tentang Bank DKI dulu ya Bu. Boleh. Jadi izin menjelaskan, Bank DKI ini adalah bank milik Pemprov DKI Jakarta. Saat ini kami adalah Bank Buku 3 Bu. Kami dalam beberapa tahun ke belakang ini memang fokus ke dalam pengembangan layanan digital Bu. Salah satunya adalah kami telah memiliki yang namanya aplikasi mobile banking, di mana di dalamnya itu sudah ada uang elektronik Bank DKI yang sudah tergabung ke dalam QR RIS. Itu jadi bisa dipakai untuk platform uang elektronik bank manapun. Kemudian kami juga memiliki produk cash management system untuk korporasi-korporasinya. Kami juga memiliki yang namanya produk uang elektronik chip base Bu, kita sebutnya dengan J-Card, di mana akseptansinya itu yang terbaru itu sudah bisa dipergunakan untuk masuk tol, kemudian bisa untuk naik Transjakarta, kemudian MRT, LRT maupun masuk Ragunan, Monas dan lain-lain Bu. Berkaitan dengan Jak1 R3 ini sebenarnya adalah bentuk dari kami terlibat dalam mengimplementasikan ya Bu, instruksi gubernur terkait dengan pemilahan dan pengurangan sampah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Karena Bank DKI ini berbasis perbankan, kita selain mengimplementasikan bank sampah, kita juga berinovasi Bu. Bersama-sama dengan rekan dari Montres, pihak on behalf kami, itu kita berinovasi untuk mengembangkan suatu layanan secara digital yang terintegrasi dengan sistem pembayaran perbankan, di mana kita mempergunakan uang elektronik server base-nya Bank DKI, Jak1 Pay kami, di mana Jak1 RT ini akan menghubungkan antara tadi yang Bu Umi sampaikan, warga masyarakat yang penghasil komoditi sampah ini bisa berhubungan langsung dengan bank sampahnya. Memang biasanya berdasarkan hasil investigasi ataupun riset kami, itu kesulitannya warga ini adalah bagaimana mereka tahu bank sampah yang terdekat itu dari mana. Nah, dengan solusi Jak1 R3 ini, ada beberapa manfaat yang akan didapat oleh warga masyarakat maupun pihak yang terlibat menjadi entrepreneur di komunitas sampah ini. Bagi masyarakat, pertama ini akan menghasilkan suatu penghasilan tambahan ya Bu ya, di mana sampah yang tadinya itu dibuang atau dikasihkan ke tempat sampah, sekarang itu bisa dengan suatu tindakan kecil gitu ya, tadi yang Bu Umi sampaikan, dipilah dari rumah, ini akan menghasilkan suatu benefit, manfaat tambahan secara ekonomis. Dengan aplikasi ini akan langsung Bu. Jadi nanti akan dari warga masyarakat bisa melakukan transaksi menggunakan Jak1 R3-nya ini akan langsung mendapatkan benefit langsung terlihat di akun uang elektroniknya Jak1 Pay kami di situ.
Jadi nanti dari akun uang elektronik Cek One Pay-nya ini itu bisa dipergunakan oleh masyarakat baik untuk top up JKT tadi, bisa naik untuk Jaklingko-nya, bisa naik transportasi ataupun yang lain-lain. Atau bisa juga untuk pembelian dan pembayaran, Bu. Baik itu tali, telepon, air listrik dan yang lain-lain. Kemudian melalui aplikasi Jack One R3 ini harganya kompetitif, Bu. Karena harga itu sudah tertera di sistem. Jadi bukan bank sampah A, bank sampah B, bank sampah C itu berbeda-beda, enggak. Semuanya itu sudah terakomodir di dalam satu sistem dan harganya itu sudah tersentral di aplikasi Jack One R3. Kemudian ada kemudahan buat masyarakat gitu ya, Bu ya. Masyarakat ini bisa tahu di mana lokasi bank sampah terdekatnya. Jadi dengan aplikasi Jack One R3, oh ini di radius berapa ratus meter dari saya, ini ada bank sampah. Nah, jadi bisa langsung datang ataupun bisa menghubungi pihak bank sampah untuk di pick up. Kemudian ini transaksinya secara digital, Bu. Jadi non tunai ya. Jadi kita mendorong untuk gerakan non tunai yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, baik di sisi bank sampahnya sendiri itu ketika warga masyarakat sudah tergabung ke dalam komunitas Cek One R3 ini, masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam berbisnis di sini, Bu, atau menjadi entrepreneur di komunitas sampah ini menggunakan Jack One R3. Jadi nanti masyarakat tinggal meningkatkan akunnya, kemudian ketika masyarakat sudah bergabung menjadi bank sampah di sini, maka masyarakat ini akan langsung, Bu, mendapatkan pangsa pasarnya. Jadi dari 1.000 lebih yang sudah menggunakan aplikasi Jack One R3 ini, itu akan bisa langsung menjual ke bank sampah yang ada di lingkungan yang terdekat. Kemudian kepastian, Bu, kepastian sampah itu akan dibeli kembali dengan aplikasi Jack One R3 ini. Kita berkolaborasi dengan teman-teman di Montres, Bu. Jadi nanti dari teman-teman Montres ini sebenarnya adalah kami dan teman-teman Montres ini sebenarnya cita-citanya itu adalah pengen mewujudkan komunitas-komunitas, Bu. Jadi misalkan di lingkungan tadi Bu Umi sampaikan di RT sekian gitu ya, maka di situ ada komunitas warganya yang menghasilkan komunitas sampah, kemudian ada bank sampahnya yang akan membeli sampah tadi, kemudian ada juga komunitas yang akan membeli sampah yang sudah dikumpulkan oleh bank sampah di RT tadi. Nah, kita sebenarnya pengen menciptakan komunitas-komunitas itu, Bu, supaya apa? Tadi yang Bu Umi sampaikan, supaya ini sustain. Jadi kalau kita nggak touch lagi, ini komunitasnya sudah terbentuk dan ini akan bergerak dengan sendirinya gitu ya. Nah, aplikasi Jack One R3 ini sebenarnya kita peruntukan, Bu, itu ke berbagai kalangan masyarakat, Bu. Mulai dari tadi yang Bu Umi sampaikan, dari lingkungan warga masyarakat gitu ya, masuk ke RT-RT, kemudian kita juga bisa masuk ke area pendidikan, Bu. Ya, sekolah. Mulai dari kampus ya, Bu, kampus, sekolah gitu kan. Kantor. Kemudian ke arah kantor, perkantoran ya, Bu ya. Nah, perumahan, kemudian sampai dengan ke public area, Bu. Contohnya kayak mall, kayak terminal dan yang lain-lain, Bu. Nah, itu kita pengen menyasar ke sana. Cara Jack One R3 ini seperti apa? Gampang. Jadi nanti warga masyarakat tinggal mendownload di market store, sudah ada di Play Store ya, Bu ya. Tinggal di-download di situ, kemudian tinggal registrasi, maka akan otomatis nanti akan mendapatkan akun. Harus punya rekening Bank DKI nggak? Untuk yang masyarakat penghasil sampahnya itu bisa staging di awal dengan punya Jack One Pay-nya terlebih dahulu, Bu. Jadi belum perlu untuk rekeningnya. Next, ketika mereka sudah
Bisnis mendapatkan atau manfaatnya dari hasil komoditas sampah yang dia jual ini akan lebih baik untuk memiliki rekening di Bank DKI, Bu, supaya akan memudahkan transaksi perbankannya nanti. Jadi kita mulai dengan uang elektroniknya dulu, Bu. Nah, setelah mereka registrasi, kemudian ekosistemnya sudah terbentuk di lingkungan. Nah, ini nanti warga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Nah, melalui aplikasi Jack1 Artery ini fitur-fiturnya apa aja sih? Gitu kan? Fitur-fiturnya di dalam Jack1 Artery itu sendiri otomatis tadi sudah saya sampaikan di awal sudah terdapat yang namanya uang elektronik, Bu. Di mana sistem di Jack1 Artery ini sudah terintegrasi dengan sistem perbankan gitu ya. Kemudian masyarakat bisa langsung melakukan transaksi jual beli sampahnya, Bu. Jadi tadi yang Bu Umi sampaikan edukasi ya, Bu ya. Nah, di aplikasi Jack1 Artery ini juga ada sisi edukasinya, Bu. Di mana warga masyarakat itu akan tahu, akan terinformasi bahwasannya sampah ini tidak hanya organik dan anorganik. Yang organik itu jenisnya juga berbagai macam gitu ya, mulai dari sampah hasil limbah rumah tangga, ada minyak jelantah di situ, ada sampah daun gitu kan. Nah, kemudian yang anorganik juga macam-macam ya, Bu Umi ya. Ada plastik, dari plastiknya sendiri juga berbagai jenis. Nah, Kertas juga betul, kertas, kemudian kardus. Nah, itu enaknya di Jack1 Artery ini tidak perlu secara kuantiti besar, Bu. Jadi kalau warga masyarakat punya sampah itu dihargai per piece. Jadi setiap piece-nya itu, setiap ukurannya itu akan berbeda-beda nilai ekonomisnya yang akan didapat oleh masyarakat. Nah, kemudian transaksi ini sangat gampang dilakukan melalui Jack1 Artery karena bersifat non tunai ya. Jadi antara penjual dan pembeli bank sampah dengan warga ini tinggal melakukan QR saja, Bu. QR jual belinya yang close loop, nanti secara sistem begitu transaksi berhasil maka uangnya akan langsung masuk ke akun Jack1 Pay-nya warga masyarakat. Dari situ nanti warga masyarakat bisa memanfaatkan lebih lanjut gitu ya. Apakah untuk ditabung atau dipergunakan untuk top up J-Card kami atau pembelian atau pembayaran itu bisa dipergunakan. Kami untuk Jack1 Artery ini sendiri itu sudah mulai dari akhir 2019, Bu. Akhir 2019. Betul. Saat ini sudah ada 23 titik yang sudah kita implementasikan. Kemudian sudah hampir 1.000 lebih penggunanya, ya, baik dari warga masyarakat, kemudian dari bank sampahnya maupun pengepul besarnya, Bu, bank sampah induknya. Gitu. Mungkin itu penjelasan sekilas terkait dengan Jack1 Artery. Berarti kan ini basicnya digital kan? Betul. Nah, ini untuk kendala untuk kan nggak semua masyarakat nih. Ini kan masih ada kendalanya. Itu gimana tuh dalam mensosialisasikannya? Sejauh apa yang Jack1 Artery sudah lakukan? Dan tadi kalau ngelihat ya berapa baru ya sekian ya, karena mungkin kepotong pandemi pasti juga kemarin sosialisasi agak kurang. Tapi kalau saya lihat sih sekarang sudah mulai ada sosialisasi lagi di lokasi-lokasi tertentu. Nah, kendalanya seperti apa? Karena kan nggak semua orang mampu atau paham terkait digitalisasi gitu. Walaupun mungkin ini udah kota Jakarta, tapi kendalanya seperti apa? Udah gitu animo masyarakat seperti apa? Dan ini seharusnya kalau menurut aku ya, kalau memang ini semua nggak usahlah warga PNS seluruh DKI Jakarta aja juga harusnya diwajibin dia jadi dia punya aplikasi itu, pasti nasabahnya atau penggunanya kan juga harus lebih banyak dari itu kan sebenarnya. Betul. Nah, ini kira-kira dari Mas sendiri sejauh apa sosialisasi, kendalanya apa, karena ini kan juga sesuatu yang baru kan. Ya. Bank sampah dengan digital sebenarnya kan ini platform untuk mempertemukan yang menjadi masalah
Kalau dia mau nyari tempat di mana, ini harus gimana, cari informasi seperti apa. Ini kan sebenarnya solusinya. Betul. Kalau untuk yang dia biasa dengan gadget, oke. Tetapi untuk yang tidak biasa, nah itu seperti apa gitu. Ya, jadi untuk saat ini kami itu sudah mengimplementasikan dan mensosialisasikan ya Bu ya, mulai dari ke sekolah, kemudian ke rusun-rusun ya. Jadi kita memang masuk ke ekosistem yang terdekat di kami Bu, karena yang terdekat di kami ya berarti yang lingkungan Pemprov DKI Jakarta betul. Gitu ya. Kita coba masuk ke sana, kita masuk ke LRT, MRT Bu, itu sudah ada. Memang sejauh ini secara implementasi langsungnya itu kendalanya sih belum berarti ya Bu ya. Memang model setiap ekosistem ini berbeda Bu, pendekatannya gitu ya. Ada yang kita masuk ke suatu corporate holding, itu treatmentnya itu akan lebih mudah Bu ketimbang kita masuk ke lingkungan kayak rusun atau apa. Nah itu agak dinamikanya berbeda, cara implementasinya berbeda. Memang sejauh ini yang dipertanyakan oleh warga ini adalah dari range harga Bu. Harganya apakah ini kompetitif, bisa bersaing dengan bank sampah lain atau tidak. Dan ini sudah kita sampaikan juga bahwasanya harga kita itu cukup kompetitif. Dari teman-teman Montres sampaikan itu harga cukup kompetitif Bu. Dan kelebihannya adalah harganya itu akan cenderung lebih stabil Bu. Jadi harga itu tidak bisa naik turun seperti layaknya di implementasi bank sampah lain gitu ya Bu ya. Karena memang tergantung dari supply dan demand-nya si pengepulnya ini. Nah, di aplikasi ini itu sudah bisa kita atasi seperti itu. Jadi secara kendala sih belum ada yang berarti ya Bu ya. Mungkin masih oke, gitu masih proses. Dan kita harapkan sebenarnya karena ini memang terkendala di pandemik ini Bu. Harapan kami adalah setelah ini selesai kita bisa akan lebih masif gitu ya Bu. Harapannya adalah ini tidak perlu lagi di pick up oleh kami gitu ya Bu. Karena yang kita harapkan itu adalah ketika kita implementasi di suatu tempat, kita pengen ekosistemnya terbentuk. Mulai dari yang masyarakatnya, mulai dari bank sampahnya, sampai dengan bank sampah induknya yang akan mempick up sampah tadi. Mungkin itu Bu. Oke. Berarti ini menarik banget nih. Ini sebenarnya kalau ya Bu Umi baru tahu kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat ini mungkin jadi salah satu solusi jawaban dari perkembangan zaman juga kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, cuman tinggal matchingin, nemuin aja nih. Betul. Yang tadi sudah dirintis oleh Jakwan Artri, Bank DKI itu udah bagus. Tapi kalau misalnya nanti semakin banyak komunitas terjalin, termasuk komunitas-komunitas kayak relawan-relawan bank sampah yang di luar ini bergabung ke situ. Udah gitu juga nanti mungkin bank sampah lain tidak hanya satu bank sampah. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya peluang nanti ada di masing-masing orang kan. Dia mau hanya untuk cukup di lingkungan dia sendiri ngurangi sampah atau dia mau ngembangin itu jadi salah satu nilai tambahnya dia. Betul. Ya mudah-mudahan bisa terus berkembang. Mas Hendra, kalau misalnya nanti kapan-kapan kita ada warga atau mungkin dari fraksi kami juga yang memerlukan narasumber gitu ya untuk menjelaskan, kita kan kadang-kadang banyak turun ke masyarakat. Kadang masyarakat juga nanya, kasih kita dong yang bisa jelasin ada program apa yang baik gitu kan untuk apalagi untuk sampah dan sebagainya. Nanti saya izin Bu Umi sama Mas Hendra bisa kita undang ya atau kita bisa kasih aksesnya. Ini saya senang sekali nih Bu bisa bertemu gitu ya dengan Bu Umi. Saya juga senang. Nanti kita langsung download gitu. Ya abis ini. Iya, download Bu. Nah, karena nanti kan pasti modelannya kayak gini semua. Betul. Jadi kalau memang kita bisa tergabung ke dalam komunitas yang sudah seperti Bu Umi canangkan ini gitu ya.
kita bisa harapkan lagi bisa ketemu dengan Bu Umi yang lain nih Bu. Amin. Jadi Tapi nanti ini bank berarti untuk sampah Jakarta aja ya berarti ya. Sementara ini untuk DKI Jakarta aja kan? Jabodetabek Bu. Jabodetabek. Betul, betul. Jadi Oke. ketika Bu Umi sudah ngebentuk, kita akan mendigitalkan Bu. Jadi sebenarnya ini aplikasi Jekuan Artri ini inline dengan apa namanya Dengan yang sudah dilakukan komunitas bank sampah komunitas ini. bank sampah. Sebenarnya tadinya kalau kalau di perbankan itu Bu, awalnya distribute, kemudian online gitu ya, kemudian digital. Nah di bank sampah ini kita akan online kan Bu, gitu loh. Jadi bank sampah yang tadinya pakai buku Betul. catatan, ya buku tabungan. Nah dengan aplikasi ini itu akan secara aplikasi, secara digital itu akan masuk ke dalam aplikasi Jekuan Artrinya. Gitu. Ya, harapannya bisa dibantu lah untuk bisa itu kita lebih luaskan jadi lagi. salah satu solusi lah. Ya. Nah ini ngomong-ngomong balik lagi ke Bu Umi, kira-kira yang sudah Bu Umi lakukan ini kan sudah cukup lama ya. Tapi kalau untuk yang sama Bank Sampah Budi Luhur sendiri kan 2000 berapa? 2017. 17. Mulai berdirinya Bank Sampah Budi Nah, Luhur. saya sih cuma ingin menanyakan lagi ke Bu Umi, support apa yang sudah diberikan oleh pemerintah? Pemerintah. Ya, atau sinergi yang seperti apa yang sudah dilakukan? Pastinya saya yakin banget pemerintah pasti terbantu banget dengan adanya Bu Umi dengan relawan-relawannya ya. Tapi kira-kira apa kalau dari Bank DKI udah jelas kan Bank DKI memang banknya Pemprov DKI Jakarta gitu. Karena kalau untuk bank sampah seperti yang Bu Umi rintis ini seperti apa? Tabungan bank sampah saya sendiri juga Bank DKI memang juga gitu. Jadi iya memang benar yang cabang Pesanggerahan tuh. Iya. Pak. Kalau untuk bantuan dari pemerintah, bantuan dan support itu sesungguhnya banyak sekali. Pemerintah itu benar-benar akan support kegiatan kita saat memang benar-benar kita bisa merealisasikan kegiatan nyata manfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Ya. Contohnya kayak Umi sendiri. Jadi jangan kita belum apa-apa, tahu-tahu sudah pengajuan apa. Nah itu memang ya sulit saat pemerintah itu diberikan bahasa kerennya proposal ya Mbak. Nah itu bahasa kerennya. Pengajuan. Kita mau diriin bank sampah nih. Jadi saya butuh timbangan. Butuh motor roda 3, butuh mesin pencacah, butuh apa kayak gitu. Udah butuh gerak banyak aja belum. Itu kalau buat saya bukan kebutuhan, tapi nafsu. Iya, betul. Nah, karena kan kita harus menyiapkan SDM-nya dulu, ada pelatihan dulu. Kalau pemerintah itu main kasih begitu aja, dan ternyata SDM-nya nggak ada, warga juga belum milah sampah. Loh ini mau diapain bantuan gitu loh. Makanya banyak memang kalau yang Umi dengar saat dia ada pengajuan barang-barang keperluan yang menurut mereka kebutuhan tapi ternyata tidak terrealisasi, warga itu marah. Mana katanya mau dibantu tapi enggak bla bla bla, itu biasa. Mereka tidak berkaca gitu loh dalam iya ya. Kalau memang nanti aku dikasih terus aku nggak bisa apa-apa buat apa gitu. Intinya kayak Umi sendiri alhamdulillah pertama kali kembali Umi kan memang relawan di pemberdayaan masyarakat. Umi tidak pernah mengajukan proposal apapun kepada siapapun. Karena saya tahu ukuran saya seapa sih gitu. Toh nanti kalau memang kita melakukan dan kebutuhan ada untuk kegiatan itu, Tuhan itu akan membimbing siapapun yang bisa membantu kita. Dan aku yakin, dan itu terbukti gitu loh. Sebelum ada berdiri bank sampah saja, Umi itu sudah mendapatkan bantuan untuk lingkungan dari Dinas Pemberdayaan DKI Jakarta khususnya. Kalau dulu BPMPKB ya, sekarang PPAPP Provinsi kan berganti nama itu. Itu tuh ada mesin pencacah daun untuk organik, ada tabung komposter, terus ada tabung biodigesting, dan ada satu mesin lagi yang dapat dari beliau. Itu kita langsung dikasih karena beliau tahu ini pergerakan Umi pastinya butuh gitu loh. Makanya buatlah kegiatan dan pergerakan real kita ini menjadi proposal tanpa tulisan dan tanpa kalimat. Karena itu yang dibutuhkan pemerintah. Gak usah minta, nanti dengan sendirinya. Datang sendiri ya? Iya, toh dari kegiatan Umi di lingkungan sendiri,
karena kegiatan kita memang rutinitas, bagaimana kita mengelola sampah lingkungan, tahu-tahu dari pihak Satpol LH, Umi butuh apa? Itu menawarkan, menawarkan. Oh iya, saya tuh justru kalau mau minta takut salah gitu, takut salah. Akhirnya kayaknya aku untuk pengelolaan sampah organik khususnya ini butuh tabung komposter. Nggak pakai ABCD, surat belakangan, pakai dulu. Tuh, Masya Allah. Bener-bener Umi nggak bohong, itu fakta. Langsung dikasih, mau berapa Umi tuh? Ditawarin kan? Masya Allah. Terus akhirnya, karena untuk tabung komposter aja kita kurang cukup, ada budidaya maggot. Oke, maggot. Lagi disupport ke maggot support. ya. Semuanya gratis sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak usah minta. Lakukan. Karena kegiatan yang kita lakukan itu adalah proposal terbaik yang akan menurunkan bantuan-bantuan sesuai dengan kebutuhan kita dalam kegiatan. Itu intinya supportnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini juga mudah-mudahan nanti didengar oleh masyarakat, oleh warga, atau mungkin penggerak-penggerak di wilayah. Jadi nggak usah khawatir. Kadang-kadang kan pada bingung mau mulai dari mana, nggak ada modal, nggak ada ini, nggak ada itu. Ternyata ini ada salah satu contoh yang bisa menjadi mungkin inspirasi. Intinya niat dulu. Betul. Kita kalau niat, kita kerjain mau, nawaitunya. Lalu juga ada yang mau mengerjakan, nggak usah banyak-banyak, mulai aja dari situ. Sederhana, berkelanjutan. Sederhana, insya Allah itu pasti akan ada jalannya ya. Iya. Kalau tadi dengar cerita, tadi ada maggot segala macam. Nah itu juga sebenarnya, jadi gini, banyak yang kadang juga mereka mentok, aduh mau bikin ini kan nggak ada lahan, kendala lahan. Tolong dibebasin lahan, nggak ada tempat sampah. Tapi bener banget yang tadi Bu Umi bilang, apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin itu bukan jadi satu slogan yang udah apa, yang udah nggak, mungkin sekarang udah nggak gitu kepake lagi bisa gitu ya. Abaikan itu. Karena kalau begitu dimanja, akhirnya ya udah dia tinggal buang. Tidak berpikir kalau misalnya kita lihat di Jepang kan susah bener mau cari tempat sampah kan. Bener. Tapi itu ya kita harus mulai dari betul-betul perjalanan. Dari juga hulu mungkin, lagi itu tadi dari rumah masing-masing, dari diri kita sendiri. Betul, mudah-mudahan kita bisa ikut juga menjadi contoh. Tadi yang Bu Umi sampaikan betul banget. Yang kalau kita kasih teladan, kasih contoh, itu pasti yang lain akan ngikut. Ya. Ini juga tadi kalau saya lihat ini produknya tadi saya pikir apa Louis Vuitton ini. Ternyata ini dari daur ulang juga ya? Iya. Ini salah satu kegiatan kami di Bank Sampah Budi Luhur. Kembali lagi Umi ini kan memang bawel bin cerewet, tapi bawel bin cerewet Umi ini yang dikangenin sama warga. Katanya Umi ini boleh dibilang Umi itu kayak kaleng rombeng, nggak pakai kesenggol sedikit, kena anginannya udah tang gitu katanya. Tapi aku seneng dengan bahasa itu karena mereka rindu. Senengnya gini, aku tuh selalu pancing warga untuk mereka lebih tahu lagi tentang sampah. Jadi setiap ada penimbangan sampah ke rumah, itu selalu aku tanya mereka sambil bercanda gitu, Bu, kalau Ibu setor nih ke sini ini udah semua? Saya bilang gitu. Belum, Umi masih ada apa? Dari kantong kreseknya sekali pakai itu pasti banyak, walaupun sudah ada aturan untuk mengurangi, tapi memang tidak mudah. Kembali lagi harus ada solusi. Solusi itu yang memudahkan masyarakat, karena kalau Umi lihat seperti kayak goodie bag itu juga kan ternyata harus beli. Nah itu yang memberatkan masyarakat. Sebenarnya juga tidak seperti itu juga sih gitu harusnya, cuman ya kembali lagi ya harus pelan-pelan memang. Terus dikemanain Bu? Ya dibuang lah, dibuang. Nah besok jangan ya Bu ya. Emang buat apa? Tenang, Ibu kumpulin aja. Terus apa lagi? Saset-saset Umi. Dari minuman, dari makanan, dari apa aja. Itu banyak banget. Dibuang? Iya, lo kan gak laku dijual multi layer Mas. Nah itu kan gak laku. Sekarang jangan dibuang, simpen. Kalau sudah banyak di rumah, sebelum penimbangan pun sudah boleh disetor ke Umi. Buat apa? Nanti tahu. Nah dari rumah, begitu dia sudah nyetor, besoknya aku kasih hadiah. Aku buatin dompet koin, aku buatin sesuatu yang berguna buat dia, biar dia bawa gitu. Tas kecil. Ih keren, apa nih? Lah itu sampah dari kemarin yang disetor ke Umi. Yang bener, tak cuciin. Nih caranya cuman harus diproses, dicuci dulu. Udah, satu kita kasih se-Indonesia itu bunyi. Sama Umi. Wah, udah.
seru mereka. Aku tuh cuma duduk manis aja, mereka datang sendiri. Karena itu tadi kembali lagi, tunjukkan manfaatnya. Betul. Insya Allah mereka dengan sendirinya akan menjadi corong kita. Itu yang paling utama. Kalau kita hanya sekedar memerintah, jangan begini, jangan begitu, tapi kita tunjukkan, kita tidak tunjukkan manfaatnya, hasilnya apa. Di sini pun Mas juga ini ada nilai jualnya sangat tinggi. Umi alhamdulillah dari tahun 1999 hingga kini masih terpilih menjadi salah satu yang menduduki stand setiap ada pameran teknologi tepat guna nasional keliling Indonesia. Kemarin 2019 terakhir di Bengkulu, harusnya 2020 itu di Bandung, tapi karena pandemi nggak jadi. Hingga kini yang Umi bawa ini jadi sampah dari DKI Jakarta itu aku selalu dikasih satu kontainer untuk dibawa kemana-mana. Jadi satu kontainer itu kurang lebih sampah bersihnya dari DKI Jakarta itu kan di Universitas Budiluhur kan banyak kantin, otomatis kan memang masuk ke kita. Di kampus Universitas Budiluhur sendiri aku punya permadani daur ulang seluas 100 meter persegi, itu terluas di dunia. Menghabiskan 300.000 lembar nanti kita ke situ ya. Dan itu keren banget. Nah, ini pokoknya dicatat itu Bincang Perjuangan, nanti kita harus datang ke tempatnya tadi tuh Budiluhur. Terus ke tempatnya Bu Umi sendiri, dia ngolah dari mulai kompos, ada maggot, ada daur ulang pengolahan. Betul. TPS 3R sederhana. TPS 3R sederhana di rumah itu yang paling penting. Nanti kita harus liput sendiri khusus, mungkin tindak lanjut dari Bincang Perjuangan. Jadi kita ini di Bincang Perjuangan kadang begini kita coba gali, nanti apa yang bisa kita tindak lanjut atau kita coba sambung-sambungkan, kan kita juga sama aja. Kita hanya bisa menyambungkan apa-apa yang mungkin bisa bermanfaat gitu. Betul. Nah ini juga kita sih berharap juga mungkin harusnya bisa atau mungkin sudah ada di programnya Jakwan Artri ini. Pasti harusnya ada feature-feature juga kan nanti kan. Feature-feature misalnya bagaimana sih ngolah sampah, bikin kreasi. Sekarang kan semuanya serba main link aja YouTube dan sebagainya. Nah, kita berharap mungkin ngegarap untuk yang yang dia familiar dengan digital dan internet. Nah, bisa salah satunya seperti ini, bisa ngeliput juga nanti, dibikin video-video singkat untuk apa gitu kan. Nah ini satu lagi Mas Hendra ataupun Bu Umi, aku nggak tahu nih, kira-kira kalau aku lihat sih belum ada, udah pernah ada belum kerjasama ya. Yang saya pikir kemarin kan kita baru lihat tuh 2 hari yang lalu tuh sebelum puasa, saya ke Pasar Induk Kramat Jati. Itu salah satu contoh lah. Di situ aja sampah organiknya aja luar biasa banyak kan. Nah itu ada nggak kerjasama atau ada konsep nggak yang untuk bisa dikolaborasikan ke pasar-pasar itu kan salah satu penyumbang atau produsen sampah yang cukup besar. Atau mungkin kalau belum, next barangkali kalau punya link seperti itu, karena kalau kemarin kita sempat ngobrol, mereka pun juga belum punya pengolahan sampah yang khusus sendiri di situ. Mereka juga ada misalnya bank sampah mana mau ngambil silakan gitu. Nah ini kan sayang. Dan itu kalau nggak salah yang kemarin kita dengar itu juga dari luar kota yang ngambil. Nah, kalau misalnya bisa kan kita nih nggak tahu nih. Mudah-mudahan dengan Jakwan Arti ini nanti bisa ternyata ada bank sampah atau pemain-pemain seperti ini yang dia mungkin khusus kertas, mungkin dia khusus plastik, dia mungkin khusus perangkat-perangkat elektronik yang nggak kepake. Nah, ini kan jadi bisa lebih spesifik lagi gitu kan. Nah, kalau memang mungkin nanti ada konsep yang baik untuk khususnya untuk pasar itu. Pasar yang jadi masalah ya, karena itu sampah cukup besar kan kalau banyak di pasar. Rumah-rumah makan segala macam di perumahan kan bisa dikumpul-kumpulin ya, ada komunitas-komunitas. Rumah susun itu juga pasti mudah-mudahan bisa jadi PR. Kalau itu Pemprov DKI harusnya sudah ada punya program untuk di rusun-rusun yang khusus apartemen dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya yang sudah pernah mungkin Bu Umi atau Mas Hendra misalnya terkait pasar itu ada nggak yang sudah pernah kerjasama atau pernah dengar nggak? Atau selama ini memang masing-masing aja gitu? Ini juga jadi concern kita juga nih. Karena kemarin pas kita lihat, waduh ini harus kita tindak lanjut. Ya kita carilah solusinya sama-sama.
atau ngawinin kalau ketemu bank sampah yang mungkin dia main khusus di organik, yang dia sudah ada pasarnya bikin pupuk yang seperti apa jenisnya, terus pasarnya ada. Nah ini kan juga jadi satu komoditas sendiri gitu kan. Bahkan kemarin kita sempat sama rekan-rekan juga pas ke sana. Kenapa nggak dibikin unit sendiri gitu ya? Kalau misalnya justru seluruh ini mungkin nanti ngobrolnya harusnya sama Pasar Jaya. Kapan-kapan kita harus undang Pasar Jaya ya, karena aset pasar kan banyak di situ. Itu kalau unit sendiri misalnya untuk mengelola sampah bisa jadi satu produk pupuk atau apanya itu bisa dimanfaatkan mungkin sama dinas pertamanan dan lain-lain. Ini kan harusnya sinergi banget. Tapi itu kalau memang belum ada nanti PR kita lah. Kita carikan sumber-sumber lain untuk masukan kami juga. Jadi mungkin kurang lebih sebelum mungkin diakhiri, barangkali ada statement terakhir atau mungkin pesan-pesan atau mungkin harapan atau rencana ke depan dari masing-masing Bu Umi maupun Mas Hendra ya terkait untuk sinergi kita seperti apa untuk penanganan sampah khususnya di DKI Jakarta. Mungkin dari Bu Umi silakan. Ya, sebenarnya rencana ke depan itu masih banyak banget Mbak. Karena apa? Ternyata memang sampah DKI khususnya kita ngobrol tentang DKI itu masih kalau buat Umi belum ada penurunan atau pengurangan pembuangannya. Karena apa? Umi kan juga sudah survei ke Bantar Gebang yang tempat pembuangan sampah DKI Jakarta. 2022 habis itu. Nah, kan sama seperti itu. Kalau dari pihak masyarakat seluruh warga DKI Jakarta ini tidak bisa mulai mengurangi produksi pembuangan sampahnya, udah kita bakal tidur di atas sampah, mandi dengan sampah, makan deket sampah, coba mau jadi apa? Padahal indah banget gitu loh. Harapan ke depan sebenarnya tidak sulit untuk memulai. Umi sudah memulai di rumah secara sederhana, tidak harus yang muluk-muluk. Apa adanya kita sesuai dengan kemampuan kita saja, jangan nyari-nyari yang nggak ada. Kalau yang sudah ada bisa dimanfaatin, kenapa harus nyari-nyari yang nggak ada gitu loh. Satu itu, kedepannya mudah-mudahan kita benar-benar bisa membantu. Tidak harus dengan bahasa kita nih harus membantu pemerintah loh buat mengurangi produksi pembuangan sampah. Kalau buat Umi jauh amat sih bahasa kayak gitu. Diri kita sendiri aja. Kalau kita bisa memilah sampah dari rumah, otomatis kita sudah membantu diri kita dan keluarga kita untuk apa? Lingkungan bersih. Kalau lingkungan kita bersih identik dengan kesehatan. Ya. Kalau kita sehat dan lingkungan bersih, otomatis sejahtera itu akan datang. Gitu. Jangan dipelihara miskin. Kan gak enak banget dibilang orang miskin. Nah kalau nggak mau miskin, yuk mulai kita pilah sampah dari sumber. Ya. Tempatkan sesuai jenisnya supaya mudah dimanfaatkan sesuai fungsinya. Dan tidak akan lagi menimbulkan bau yang identik dengan penyakit. Karena itu semuanya mudah. Sampah basah, sampah kering itu selalu ada solusi yang terbaik saat kita sudah pilah. Itu yang paling utama. Pilah sampah dari sumber itu memang penting banget. Dampaknya memang bisa mengurangi. Itu yang paling sederhana sih Mbak. Kita yang paling utama sekarang harus menggerakkan masyarakat, menyadarkan masyarakat pentingnya pilah sampah dari sumber. Itu sangat penting sekali. Insya Allah kalau itu sudah berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang namanya sampah. Kita tidak butuh lagi tempat sampah. Karena apa? Benar-benar sampah organik itu bisa jadi produk-produk yang kita butuhkan. Kayak pupuk kompos, pupuk cair itu dari sampah organik. Ekoenzim itu juga dari sampah organik. Maggot yang bisa jadi salah satu solusi untuk mengurangi produksi pembelian pakan ternak dan unggas. Ya. Itu pun juga dari sampah organik, pakannya nggak usah pakai beli. Gitu loh. Terus manfaatnya juga banyak banget. Gitu, semuanya itu manfaat. Tidak harus kalau kita berlebih kan kita bisa cegah walaupun dari sumbernya itu sampah organik. Anorganik begitu juga. Ada yang nilai jualnya, ada juga yang tidak ada nilai jualnya tetap bisa jadi sumber.
Sumber pendapatan kita apa? Edukasi. Edukasi daur ulang bisa jadi modal utama. Ada duit kalau kita nggak punya multilayer, nggak bisa kita membuat edukasi. Jadi ternyata juga mudah menggerakkan masyarakat dalam belajar keterampilan. Tidak harus beli bahan, karena sampahmu itu adalah potensimu. Sampahmu itu adalah potensimu. Nafas dan kesehatanmu itu adalah kekayaanmu yang paling utama. Aku selalu bicara ke masyarakat seperti itu. Yuk semangat, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Insya Allah tidak hanya manfaat untuk diri kita, tapi juga manfaat untuk lingkungan dan sesama. Terus satu lagi, lebih baik kita mencegah daripada kita mencari solusi. Karena mencegah itu lebih mudah. Yang kembali lagi seperti tadi itu. Bagaimana supaya kita tidak banyak-banyak untuk memakai bahan-bahan yang sekiranya memang ini tidak sulit didaur ulang. Caranya kita sudah BBM, bawa botol minum. BTM, bawa tempat makan. Itu simple gitu loh, bisa ditaruh di tas. Ternyata BBM dan BBM itu juga bisa menjadi sumber pendapatan lebih bagi para penjual. Dia sudah tidak harus beli tempat-tempat makan. Dia tidak harus beli gelas-gelas plastik untuk ini mereka. Karena apa? Kita mau beli itu udah bawa tempat sendiri gitu loh. Jadi ada juga kita sumbangsi untuk mendapatkan laba lebih untuk bagi para penjual. Cuman memang nggak usah dikurangin, mereka kan udah itu. Nah, harapan mindset sama harus menjadi perubahan pola pikir perilaku itu tidak hanya untuk masyarakatnya, tapi secara keseluruhan manusia. Siapapun itu adanya harus bersama-sama saling mengingatkan, saling share bagaimana caranya supaya segala sesuatu berubah lebih baik dengan bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih Bu Umi. Silakan Mas Hendra, mungkin ada. Untuk yang terakhir ya Bu ya. Pertama dari saya maupun dari Bank DKI ucapkan terima kasih Bu atas acara ini. Dengan acara ini kami bisa dibantu untuk mensosialisasikan terkait dengan Jack1 Artri. Harapannya memang kita perlu Bu berkolaborasi dengan seperti Bu Umi yang lain gitu ya, supaya gerakan pemilah sampah dari warga ini sumber itu bisa diimplementasikan. Tadi yang Ibu sampaikan 2022 Bandar Gebang itu sudah tidak akan sanggup lagi menampung gitu ya. Iya, sudah tidak sanggup lagi dan kita harapkan memang gerakan memilah sampah itu harus segera kita implementasikan di DKI Jakarta. Kita nggak mau setiap tahun terjadi lagi musibah, baik itu banjir, polusi dan segala macam gitu ya, baik di lingkungan kita. Kami cuma sampaikan melalui Jack1 Artri Bu, dari sesuatu yang tidak bernilai itu akan memberikan nilai ekonomis buat warga DKI Jakarta. Mungkin itu dari kami Bu. Baik, makasih Mas Hendra. Mudah-mudahan sukses. Terus Jack1 Artrinya kami siap ikut membantu mensosialisasikan. Juga Bu Umi terima kasih banyak. Ini luar biasa ini semangatnya. Ini harus dicontoh. Mungkin jadi nanti kita pasti akan dari Bincang Perjuangan pasti akan tindak lanjut untuk hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Jadi fraksi PD Perjuangan, mungkin Bu Umi sama Mas Hendra tahu, ini kita sangat memerlukan informasi dari semua narasumber. Kami ini memperjuangkan ya baik dari legislasinya, kebijakan-kebijakan, mungkin juga terkait sama dinas-dinas yang kami bawahi di cakupan di fraksi. Tapi kita juga nggak tahu permasalahan kalau kita nggak dengar langsung dari bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi hal seperti ini memang dari Bincang Perjuangan kita dengan berbagai macam tema kita akan berdiskusi banyak dengan narasumber-narasumber dengan tema-tema yang lain. Sore hari ini itu tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan tema perkembangan potensi bank sampah di DKI Jakarta. Ini mungkin dua narasumber yang
ini kalau digali bisa panjang sebenarnya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat kita, ini bisa menjadi perjuangan bersama kita dengan fraksi PD Perjuangan, dan tentunya kita akan bawa ke dalam rapat-rapat kami, kebijakan-kebijakan yang mungkin akan kami perjuangkan di fraksi PD Perjuangan untuk masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang Perjuangan PD Perjuangan. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi di tema-tema yang lain, tema-tema yang lebih bermanfaat lagi dengan narasumber yang luar biasa yang bisa kita temui di Jakarta khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.